Oke, kita mulai. 16:09. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semua. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, sehat ya. Pak, saya izin lift, bawa motor mau pulang. Oke, silakan. Yang lagi di jalan silakan lift aja dulu, nggak apa-apa. Ya, silakan aja lift. Daripada kalian nanti nggak fokus. Atau mau menepi dulu silakan ikut kuliah. Nah, gitu. Ya. Oke, sebelum saya ngasih materi media pembelajaran teori ya, teori yang terakhir, sebelum kalian nanti lebaran akan present media pembelajaran yang kalian buat, saya mau tanya dulu nih ke kalian, apakah kalian sudah ada ide atau barangkali sudah buat media tersebut? Ada nggak dari kalian? Saya mau tanya dulu nih ke kalian. Silakan aja sampaikan, nggak usah malu-malu, sudah atau belum? Silakan, ada atau tidak yang sudah membuat atau sudah punya ide barangkali kemudian nanti mau dikonsulkan, silakan. Ada atau tidak? Belum ada? Kalau idenya sudah ada, Pak. Idenya sudah ada. Si apa nih, Rahel ya? Idenya sudah ada, Rahel. Iya, Pak. Rencananya apa? Apa namanya? Media untuk berbasis teknologi atau dari barang bekas? Teknologi, Pak. Pakai ya. platform. Teknologi ya, oke. Oke, di hold dulu, ditahan dulu biar ide itu tidak diambil oleh yang lain. Kan kalau yang bahasa ini kan kelompok ya, kalau nggak salah saya bilang kelompok, mungkin dua orang gitu ya. Kalian join aja sama siapa, buat gitu ya. Yang nanti habis lebaran kita kuliah perdana langsung arahan dari saya, terus langsung kita present gitu ya. Nah, siapapun langsung siap gitu ya. Atau misalnya belum siap semua, ya kesepakatan aja siapa yang sudah siap langsung dipresentasikan. Nanti saya sampaikan ya apa yang harus dipresentasikan gitu ya. Seperti misalnya nama medianya, kemudian bahan-bahannya, buatnya dari apa gitu ya, software apa, atau buatnya itu dari bahan-bahan apa gitu ya, kalau dari barang bekas misalnya. Kemudian kisaran harganya berapa kalau dia dari barang-barang bekas atau dari barang-barang bahan-bahannya itu butuh beli gitu ya. Nah, kemudian materinya bagaimana, materinya apa, kemudian didemonstrasikan. Ini maksudnya contoh pembelajarannya seperti ini gitu. Ya, jadi kalian mendemonstrasikan media yang sudah kalian buat gitu. Ya. Seperti itu. Selain Rahel ada lagi nggak yang sudah punya ide? Atau masih disembunyikan semua idenya? Iya sih, memang ide itu harus disembunyikan sih. Cuman ya saya juga kontrol gitu ya. Nanti ternyata tiba-tiba kalian belum siap semua ya berabe gitu. Harapan saya sudah ada ya, sudah mulai kalian memikirkan, sudah mulai ada ide, sudah atau bahkan kalian sudah mengonsep dari sekarang gitu ya. Medianya apa, kemudian grup WA itu sangat terbuka, jadi bisa konsul kapanpun gitu ya. Insya Allah akan saya balas secepat mungkin gitu ya. Jadi tolong ada progresnya gitu ya dari sekarang gitu ya. Oke, saya akan share screen materinya. Ini materi terakhir ya, teori terakhir yang saya sampaikan. Jadi minggu lalu kan sudah saya sampaikan merancang dan memilih media pembelajaran. Ya, kalian bisa lihat di YouTube rekamannya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai mengembangkan media pembelajaran. Ya, matematika dalam hal ini ya gitu ya saya, karena kan tahun lalu saya ngajarin di matematika saja gitu ya. Tapi ini secara umum gitu ya, mengembangkan media pembelajaran secara umum gitu ya. Mengembangkan media pembelajaran matematika zaman now gitu ya. Mengembangkan media pembelajaran. Nah, ini baru sisanya pembimbingan online gitu ya, pembimbingan jarak jauh gitu ya. Nah, ini pembimbingan ya, ini sisanya 6 pertemuan gitu. Nah, ini buatan kakak-kakak kelas kalian tahun lalu 10 Juni 2020, Juni 2020. Nah, gitu ya. Nah, ini buatan kakak kelas kalian khususnya matematika ya. Nah, gitu. Oke, kita akan masuk ke ini.
Wah, kegedeannya. Oke, kelihatan sudah tampilannya nih? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, merancang media pembelajaran. Nah, atau kita membuat ya, merancang, membuat, mendesain media pembelajaran ya. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu sudah saya jelaskan kenapa media itu perlu dibuat ya. Jadi yang perlu kita ketahui di sini adalah, atau yang perlu kita garis bawahi adalah, jadi gini, kalian berbeda prodi, kemudian kalian membuat media tentunya berbeda-beda. Kalaupun sama ya mungkin pasti konsepnya berbeda, idenya berbeda. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Ya. Tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Ya. Sama halnya ketika saya mengajar strategi pembelajaran misalnya, tidak ada model pembelajaran yang sangat baik, tidak ada metode pembelajaran yang sangat baik gitu, ya. Munif Khatib pun juga menjelaskan seperti itu. Jadi tidak ada yang terbaik gitu. Semua itu relatif gitu ya. Semua itu relatif, semua itu punya kekurangan, semua itu punya kelebihan masing-masing gitu ya. Jadi yang terbaik itu tentunya adalah frekuensi antara guru dengan siswa itu harus sama gitu ya. Kita ingin belajar bahasa Indonesia berarti harus disamakan, gurunya itu ingin menjelaskan apa, siswanya pun harus dipancing belajarnya seperti apa. Frekuensinya harus sama gitu. Kalau frekuensinya nggak sama, siswa itu raganya ada di kelas namun jiwanya nggak ada di kelas gitu. Ya, jadi ini harus dipahami terlebih dahulu, dan itu kita harus memaklumi gitu. Jadi jangan pernah berpikiran oh media saya itu lebih baik dari medianya si medianya Estri lebih baik dari medianya Rahel, lebih baik dari punyanya Martin, nggak bisa begitu. Jadi tidak ada suatu media yang terbaik gitu ya. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, selanjutnya penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, ini yang saya bilang juga. Jadi kalau kita tujuan pembelajarannya adalah misalnya di bahasa Indonesia pembacaan pidato misalnya, keterampilan membaca pidato misalnya. Kira-kira perlu tidak menggunakan media pembelajaran kalau kita ingin penilaiannya adalah praktek membaca pidato? Nah, jika tidak perlu, ya sudah, nggak usah gitu. Karena tujuan pembelajarannya adalah ingin mengetahui kemampuan atau keterampilan berbicara atau keterampilan berpidato dari siswa. Untuk apa kita pakai media gitu ya? Paling banter kita pakai media, poin-poin, oh pidato tuh isinya ini loh, tekniknya begini lah, public speaking itu begini loh, itu aja gitu. Tapi kalau untuk penilaian tidak gitu kan. Kemudian penggunaan media harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi. Nah, ini juga nyambung sama yang tadi. Kalau misalnya materinya lebih banyak tadi itu keterampilannya, kira-kira cocok nggak dengan media pembelajaran? Kalau misalnya penjaskes, nih misalnya ya, penjaskes lebih banyak praktiknya, cocok nggak dengan menggunakan media pembelajaran? Paling banter menggunakan alat bantu atau alat peraga. Sepak bola, menggunakan bola, kan begitu ya. Nggak mungkin kalau pelajaran olahraga nggak pakai alatnya, kan nggak gitu, susah sekali gitu ya, siswa akan berkembang keterampilan olahraganya begitu. Nah, jadi harus disesuaikan atau mempertimbangkan kecocokan ciri media. Mungkin kalian akan nanya, Pak, di matematika cocok nggak semua materi? Nggak semua materi cocok. Bahasa Indonesia pun demikian, IPS pun demikian, tidak semua materi bisa digunakan media pembelajaran ya. Tidak semua gitu ya. Jadi kita ngecek lagi gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi Rahel sudah ada ide, nanti dicek lagi. Saya membuat media ini, media tertentu, kemudian materinya ini, cocok nggak ya? Oke, kalau cocok ya sudah aku buat gitu. Tapi kalau nggak cocok, jangan deh gitu. Ya. Kemudian penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar. Nah, ini yang saya bilang ya. Kegiatannya itu mau di kelas kah, di ulah kelas, tugas individu atau kelompok dan seterusnya gitu. Jadi juga melihat karakter seperti ini, bentuk kegiatan belajar kita. Nah, kalau kegiatan individu maka media pembelajarannya bagaimana, gitu kan. Kemudian kalau berkelompok kira-kira menggunakan tampilan PowerPoint, menggunakan LCD pas apa tidak. Nah, gitu-gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan penyesuaian itu.
kemudian persiapan yang baik tentunya, dan juga partisipasi aktif peserta. Nah, ini yang nyambung sama stimulus respon. Meskipun guru sudah menggunakan media, namun guru itu tidak memberikan stimulus atau tidak melibatkan partisipasi aktif siswa, ya pembelajaran tetap hampa gitu ya. Apa bedanya pembelajaran ceramah dengan ceramah menggunakan media kalau tetap tidak aktif? Nah, jadi sama saja begitu. Nah, itu yang juga harus diperhatikan, gitu ya. Oke, slide pertama ada pertanyaan barangkali sampai sini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, kita jelas ya. Oke, kita next. Nah, ini dia. Ini harus kalian buat ya. Jadi tahapan pengembangan media atau tahapan pembuatan dan pengembangan media pembelajaran. Jadi secara umum tahapannya itu ada 4 ya. Oke, mungkin secara praktik atau secara praktisnya kalian, Pak, saya buat media langsung aja buat. Iya, itu secara praktis. Ingat, secara praktis. Namun secara teoritis kalian secara umum buatnya itu 4 langkah ini. Jadi kalian itu harus merencanakan dulu. Ya. Merencanakan ya, merencanakan tuh ya idenya itu. Oke, aku mau buat media pembelajaran dari apa namanya? Kalau biasanya guru-guru pakai PowerPoint, saya mau pakai Prezi. Kemudian materinya nanti materi misalnya matematika ya, materi logaritma. Kemudian nanti aku rencananya Prezi itu fotonya yang foto pemain bola misalnya supaya menarik. Nah, gitu. Itu perencanaan. Merencanakan. Ya, jadi dikonsep dulu ya. Mungkin secara tidak langsung kita sudah melakukan itu, tapi ini saya bilang secara teoritis ya, secara teoritis. Kemudian kita mengorganisasikan. Ya, mengorganisasikan artinya mengelola ya, mengelompokkan mana gitu-gitu ya. Mana materi yang perlu, mana yang tidak, mana yang kira-kira apa namanya itu esensi, mana yang tidak gitu ya, definisi-definisinya penting. Selanjutnya apa yang nggak penting dibuang. Kita organisasikan. Kita butuh berapa slide gitu ya. Lalu pelaksanaan itu artinya pembuatan medianya. Itu tadi pembuatannya adalah oke, saya membuat Prezi, membuat pakai Prezi berarti saya harus bikin akun dulu, register dulu. Nah, berarti habis itu saya milih template-nya. Template-nya sudah tersedia. Ataukah saya mau pakai foto sendiri? Silahkan. Gitu. Ya. Kemudian evaluasi. Kalau saya sudah buat, saya mau ngecek sama teman saya deh, atau ke siswa gitu ya. Sudah bagus nggak? Atau ada saran nggak? Gitu. Jadi jangan sungkan untuk nge-share ke temannya atau ke siswa kita uji coba gitu ya. Ini sudah bagus nggak ya pewarnaannya gitu. Ini sudah bagus nggak jenis fontnya? Kemudian font size-nya gitu-gitu. Ya, lebih ke situ. Jadi mengevaluasi berhasil atau menarik atau tidak media yang kita buat. Seperti itu. Ini secara umum ada 4 gitu ya. Nanti penjelasan detailnya ada di ini dia, ada di bawah. Ya. Jadi ada 4 ini yang kalian lakukan sebenarnya ya. Nanti evaluasi itu nanti ini tanggapan dari teman-teman ya. Jadi harapan saya nanti setelah lebaran ketika temannya presentasi, yang lain itu memberikan komentar. Tapi komentarnya yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Gitu ya. Misalnya nanti Estri ngajar, Estri mendemonstrasikan media buatannya. Kemudian temannya memberikan komentar, oh ya itu kayaknya materinya lebih cocok begini. Oh ya itu kayaknya bahannya bisa lebih murah kalau pakai bahan ini. Nah gitu. Ya, itu namanya mengevaluasi temannya. Saling mengevaluasi, tapi tidak menjatuhkan. Namun memberi saran, memberi kritik serta kita kasih solusi atau sarannya gitu. Jangan cuma mengkritik. Wah, ini fontnya kurang bagus. Selesai. Enggak begitu, tapi oh ini fontnya kurang bagus. Sebaiknya gunakan misalnya fontnya pakai font Calibri atau Comic Sans gitu misalnya gitu ya. Jangan Times Roman terus. Times Roman bikin cepat bosan. Yang lain. Nah, itu solusi gitu. Nah, seperti itu nanti harapan saya interaktif ya. Tiap-tiap pertemuan di presentasi itu interaktif gitu ya. Nah, karena kalian 3 prodi tentu ya saya usahakan kita pastinya kuliahnya terpisah gitu ya. Jadi bahasa itu pagi, ekonomi sore, matematika malam gitu. Jadi biar
beda-beda gitu kan. Karena kalau presentasinya matematika dipresentasikan ke bahasa Indonesia nggak nyambung gitu kan. Jadi nanti beda, insya Allah beda gitu. Oke, 4 ini ya. Apa yang mau ditanyakan 4 ini? Barangkali ada pertanyaan sampai sini? Tentang pengorganisasian itu contohnya gimana, Pak? Pengorganisasian, oke. Pengorganisasian contohnya ya. Oke, jadi tadi pengorganisasian gambarannya tadi itu kita organisasi ya. Pengorganisasian berarti pengelolaan ya. Ini saya jelasin di bawah nih sebenarnya nih. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kalian kerja kelompok ya berarti ada pembagian kerjanya, kamu buat apa, saya buat apa begitu. Kemudian kita butuh apa di organisasi gitu. Kita butuh apa? Oke, saya butuh menggunakan Prezi, slide-nya saya butuh 10. Satu foto itu berarti ada 10 titik. Nah, kayak begitu dan seterusnya gitu ya. Nanti detailnya saya jelasin di sini. Tapi kita kembali ke awal dulu perencanaan gitu ya. Gitu ya Petrus ya. Nanti dulu ya. Oke, Pak. Nah, penjelasannya 4 ini ya. Ini dia, dimensi perencanaan. Nah, ini penting ini. Ya. Perencanaan ini sangat banyak sekali ya. Tahapannya, ini dimensi-dimensinya artinya nah ini. Signifikansi. Ya. Kita membuat media itu penting nggak sih gitu ya. Jadi kita harus bertanya juga pada diri sendiri, saya buat media pembelajaran materi pidato penting nggak sih gitu ya. Misalnya kayak gitu. Jadi bertanya pada diri sendiri. Kalau nggak penting, nggak usah dibuat. Gitu. Media pembelajaran itu gunanya untuk memperjelas misalnya. Tapi kalau misalnya, pidato anak-anak materinya cuman apa namanya itu unsur-unsur pidato sama cara membacanya bagaimana, intonasinya bagaimana, sudah itu aja materinya. Oh berarti nggak usah pakai media deh, cukup disuruh baca, selesai gitu. Dibandingkan kita capek-capek buat media. Nah kayak gitu. Jadi kita cek lagi apakah materi itu penting atau perlu dibuat atau tidak. Gitu. Karena ya itu tadi saya bilang tidak semua materi bisa atau prioritas untuk dibuatkan media pembelajarannya. Kalau memang tidak begitu penting atau cukup membaca saja bisa tersampaikan, ya sudah nggak usah dibuat. Gitu. Kemudian visibilitas, pertimbangan-pertimbangan yang realistis itu ya. Jadi saya buat media tadi itu media Prezi. Pertimbangan saya anak-anak bisa pakai apa tidak ya. Kalau misalnya anak-anak nggak punya koneksi internet, nanti gimana ya plan B-nya ya gitu. Jadi ada plan A, plan B, plan C gitu ya. Kalau nggak ada koneksi internet, bagaimana ya dia buka video saya, dia buka slide presentasi saya di Prezi. Karena itu harus online gitu ya. Oh plan B-nya, PowerPoint-nya, slide tersebut Prezi tadi saya jadikan video. Berarti anak-anak bisa nonton video sendiri. Nah, gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang realistis. Kita harus paham atau hafal dulu, mengetahui subjek kita gitu ya. Kalau siswanya memang ada yang tidak menjangkau internet, ya sudah jangan dipaksakan seperti itu. Ya, kemudian relevansi, keterkaitan media dengan materi ajar. Ini yang saya bilang juga tadi sudah saya singgung. Ada materi yang memang sepertinya tidak perlu digunakan untuk media pembelajaran misalnya gitu ya. Ada juga yang perlu gitu. Kalau memang nggak perlu ya sudah nggak usah dibuat gitu. Kemudian kepastian ya kita harus perencanaan yang baik akan membuat hasil yang baik tentunya gitu ya. Jadi kita butuh perencanaan yang matang tadi itu pertimbangan semuanya supaya media pembelajaran kita yang kita buat maksimal hasilnya. Kemudian ketelitian pastinya, adaptabilitas ya artinya kita jadi gini. Ketika kita membuat media pembelajaran, jangan-jangan di tengah jalan kita ada halangan gitu ya. Nah, maka di tengah jalan itu kita harus bisa sesegera mungkin beradaptasi. Ya, dalam hal ini kita harus segera punya solusi lain. Gitu. Jadi nyambung sama yang tadi plan A, plan B gitu ya. Jadi kalau misalnya saya buat, katakanlah saya buat menggunakan Prezi tadi ya. Saya kasih contoh yang sederhana aja. Saya buat pakai Prezi. Ternyata di tengah jalan saya sudah mewarnai segala macam. Ternyata saya lupa save gitu ya. Pertanyaannya kira-kira otomatis tersimpan atau tidak? Kalau memang tidak tersimpan, lantas rencana kita selanjutnya apa? Kita harus segera beradaptasi, jangan menyerah langsung gitu. Saya nggak usah buat deh, capek gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita beradaptasi
oh ya sudah, mau nggak mau kita ngulang, mau nggak mau kita melanjutkan yang tadi dengan desain yang baru dan seterusnya, gitu ya. Kemudian kalian harus meluangkan waktu tentunya memonitoring atau mengevaluasi, memantau dan mengevaluasi serta materi ajar atau isi materi menjadi dasar dari media yang kalian buat itu. Artinya ini nyambung sama yang tadi di awal, materi itu harus yang ada di media itu penting atau tidak gitu. Jika dirasa tidak penting ya sudah, nggak usah buat, sekali lagi begitu. Ya, cukup membaca atau menggunakan sumber media atau sumber belajar lainnya gitu. Nah, tahapan perencanaan di sini ada beberapa. Nah, ini ya. Menganalisis kebutuhan gitu. Jadi kalau ini sekali lagi teoritisnya ya, ini sekali lagi teoritisnya, idealnya begitu. Ya, idealnya adalah menganalisis kebutuhan. Jadi misalnya kalian wawancara ke siswa, anak-anak, ini kan Bapak sudah ngajar selama ini menggunakan PowerPoint, menggunakan Prezi, menggunakan Powtoon. Kira-kira kalian butuh pembelajaran seperti apa lagi? Nah, gitu. Itu menganalisis kebutuhan. Jadi guru, ketika kalian nanti jadi guru, jangan sungkan untuk bertanya ke siswa seperti itu. Apa yang dibutuhkan siswa? Gitu ya. Sekali lagi ini teoritisnya ya, idealnya begini. Ya. Kemudian merumuskan tujuan, merumuskan butir-butir materi terperinci, estimasi tenaga, anggaran dan waktu. Nah, ini nyambung sama apa namanya yang tadi saya bilang. Kalau misalnya media itu kalian buatnya individu, apalagi yang prodi ekonomi ya, prodi ekonomi itu individu ya, karena jumlah mahasiswanya tidak sebanyak bahasa Indonesia. Jadi buatnya individu. Nah, kalian akan pikirkan satu media itu saya buat sendiri, kira-kira sanggup nggak dengan materi tertentu, materi 1 misalnya, materi A, materi B, materi C. Ataukah saya sub materinya aja, separuhnya aja. Nah, itu harus dipikirkan itu. Jadi jangan kita aku buat semua gitu, tapi nyatanya nggak maksimal. Jadi harus dipikirkan itu juga. Kalian harus merencanakan dengan matang, kalian yang bisa menilai diri kalian sendiri. Kemudian mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Nah, ini dalam membuat media pembelajaran tentunya kita juga punya alat ukur keberhasilan. Jadi tidak sekadar membuat media, namun kita juga buat alat tesnya misalnya. Jadi untuk mengetahui siswa kita itu tercapai tidak tujuan pembelajarannya dengan belajar menggunakan media kita. Ini nyambung sama yang kemarin di aplikasi komputer yang saya bilang. Jadi ketika kita ngajar, kita kasih perlakuan media tertentu, lalu kita post tes, ya kita post tes, atau kita kasih tes, siswa kita itu bisa atau tidak, gitu ya. Kita kasih post tes, gitu ya. Kemudian menyusun sistematika kerja dari media tersebut. Nah, seperti itu. Itu perencanaan, ya. Hanya itu saja mengenai perencanaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan barangkali terkait perencanaan atau apa yang mau didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan barangkali? Ada pertanyaan? Barangkali atau ada yang kurang jelas dari perencanaan ini? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Pak. Jelas ya? Oke. Oke, jika jelas, kita lanjut. Ini tadi nyambung ke pertanyaan Patricia. Pengorganisasian. Nah, ini dia. Nah, karena kalian ini kerja kelompok, ya khususnya yang prodi bahasa sama matematika, ini kerja kelompok, jadi kalian membuat itu ya, mengorganisasikan membuat media pembelajaran ya tentunya ya pembagian kerja kelompok, pembagian kerjanya gitu ya. Saya bagian apa, kamu bagian apa, begitu, harus dibagi-bagi. Ya. Tidak satu orang yang buat tentunya. Kemudian mengkomunikasikan tentang sistematika medianya. Jadi gini, membuat media itu kan ada sistematikanya, gitu ya. Tidak langsung jadi, gitu ya. Secara tidak langsung kalian sudah pernah membuat pasti, minimal buat PowerPoint. Sistematikanya jelas. Oke, pertama pasti pembukaan, gitu kan? Pembukaan itu ya perkenalan kita, gitu, nama kita. Slide berikutnya, oke, ada kompetensi dasar. Ini kalau kita jadi guru ya, ada kompetensi dasarnya. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Harus urut gitu kan.
Habis tujuan pembelajaran, oh baru materi intinya. Habis materi inti, kalau memang bisa atau memungkinkan ada evaluasinya di PowerPoint tersebut, maka ada soal-soal atau tesnya di PowerPoint tersebut. Lalu penutup. Nah, kayak gitu. Itu sistematikanya. Jadi ada pembuka, ada inti, sama ada penutupnya. Tidak langsung inti, enggak. Tapi ada pembukanya dulu. Kan gitu, sistematikanya seperti itu. Bagaimana mengorganisasikan itu? Bagaimana memanage, oke, saya misalnya nih, oh ya, saya tanya dulu, ada yang sudah ngajar di sekolah tidak dari kalian ini? Ada tidak? Yang sudah ngajar di sekolah? Yang sudah kerja di sekolah? Ada tidak? Halo, ada? Apakah ada? Siapa? Jihan. Oke, Jihan. Jihan, oke, dari matematika. Jihan di mana? SD kah, SMP, SMA? SD. SD, oke. SD itu 1 JP atau 1 jam pelajaran berapa menit? 40, Pak. 40 ya? 40 ya, bukan 35 ya? 40. 40? 40. Oke, misalnya 1 JP itu 40 menit. Berarti kalau misalnya 2 JP atau 2 jam pelajaran berarti 80 menit. Ya, misalnya ya 40 menit. Nah, kalian membuat slide, katakanlah satu pertemuan itu 80 menit, kalian harus pertimbangkan, oke, aku buat misal aku buat, kalau 80 slide, misalnya aku buat 10 slide, misal ya, 10 slide. Oh, berarti satu slide itu durasinya adalah 10 menit. Gitu ya. Atau nanti bisa tersubsidi dengan slide-slide berikutnya. Katakanlah, Pak, slide 1 kan cuma tujuan, atau cuma perkenalan, atau cuma KD. Mungkin bisa lebih ringkas. Oke, lebih ringkas, nanti waktu ini 10 menit ini tersubsidi ke inti yang lain. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Jadi, harus kita bisa, idealnya itu harus bisa memanage itu dalam satu media itu, satu materi PPT misalnya sudah kalian buat, pembagian waktunya harus jelas gitu. Sama nanti kalau misalnya kalian nih misalnya sudah semester 8 mau skripsian. Anak-anak itu bimbingan saya itu saya bilang presentasi proposal atau skripsi itu 10 menit. Maka buat slide itu ya 10 slide aja, nggak usah banyak-banyak begitu. Jadi bagaimana memanage waktu itu, mengorganisasikan antara materi yang ada dengan inti, dengan waktu gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, ngapain buat slide banyak-banyak gitu kan, namanya PowerPoint, ya poin-poinnya aja gitu. Nah, kalau 80 menit tadi misalnya, ya itu tadi, 8 menit misalnya, kalau 10 slide, seperti itu. Gambarannya kayak gitu. Nah, kemudian kita juga harus paham cara media kita ya, cara media yang kita gunakan itu. Jadi ketika kalian sudah kerja kelompok nanti ya 2 orang itu harus paham, ini cara kerjanya begini loh medianya gitu ya. Ketika menjelaskan begini loh gitu ya. Si A dan si B harus paham gitu ya. Kalau yang sendirian ya aman aja, tapi kalau yang berkelompok tentunya harus saling mengkomunikasikan ya, harus bisa saling berorganisasi ya terhadap media yang dibuat itu. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan barangkali. Sudah 2 poin, perencanaan dan pengorganisasian. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kasih kesempatan. Ada? Atau cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau gitu. Pokoknya kalau misalnya ada yang dibingungkan, langsung tanya ya, gitu ya, dipotong aja nggak apa-apa gitu, yang nggak usah malu bertanya gitu. Lalu pelaksanaan, oke, ini sudah mungkin saya singkat aja, mengumpulkan alat, mengumpulkan bahan, menyusun rancangan, melaksanakan pembuatan media gitu. Namanya pelaksanaan ya, melaksanakan pembuatan media, selesai gitu ya. Namun sebelum membuat, sebenarnya atau idealnya kalian tuh menyusun yang namanya desain atau storyboard-nya, ceritanya bagaimana gitu. Jadi misalnya kalian buat di Prezi atau di Powtoon atau di PowerPoint atau di Flash atau di ya banyaklah software pembelajaran. Kalian tuh desain. Oh, aku
bikin cakaran dulu gitu ya di kertas. Oke, slide pertama begini, nanti next itu ke slide 2 atau slide ketiga, next ke slide keempat, slide kelima begitu. Itu namanya menyusun rancangan atau storyboard-nya. Ya, storyboard gitu. Jadi biar tidak kesulitan dalam menyusun gitu ya. Tapi misalnya, Pak, saya bisa langsung buat, ya sudah silakan aja gitu ya. Tapi mungkin ada dari kalian beberapa yang kesulitan untuk itu, maka ya susun aja rancangannya dulu, desainnya dulu gitu. Ya, seperti itu. Kemudian evaluasi, nah ini yang saya bilang tadi. Nah, ini melakukan uji mandiri. Kita tes ya, media kita ini cocok apa enggak ya? Sudah jadi ya. Kalau media sudah jadi, kita uji mandiri, kita cek lagi. Oh, ini kayaknya warnanya kurang bagus. Oh, ini fontnya kurang baik. Atau nanya sama orang lain, minta penilaian seperti itu. Kalau sudah dapat penilaian itu, kita melaksanakan perbaikan. Gitu. Oh, tadi Pak, itu kayaknya kurang baik warnanya. Warnanya terlalu gelap, diganti aja lebih cerah biar menarik. Habis itu kita perbaiki. Ya, habis perbaiki lalu ini pencatatan terhadap umpan balik. Kita perbaiki, kita catat, kita perbaiki. Lalu juga kita habis itu ya melaksanakan uji coba selanjutnya gitu. Sudah kita perbaiki, dapat saran dari rekan-rekan yang lain, dapat saran dari ahli, ya sudah kita ujikan ke target kita, siswa kita gitu ya. Maka dari itu saya akan selalu membuka ruang kepada kalian di grup WA ataupun Japri, terserah aja. Yang mau konsul media silahkan, nggak usah sungkan gitu ya. Silahkan konsul media begitu. Kalau di masa pandemi, di masa normal ya konsul dulu gitu ya. Ada satu kali pertemuan konsul gitu pas waktu UTS gitu. Waktu UTS itu saya ambil untuk konsultasi gitu. Jadi tidak ada UTS. Ini harusnya tuh minggu lalu itu seperti itu. Cuman ya karena masa pandemi ya harapan saya konsul online aja gitu ya, lewat WA atau Japri terserah aja gitu. Seperti itu, atau kirim draftnya ke saya ya silakan aja begitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 tahapan secara umum yang kalian akan kerjakan. Ya. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi seperti itu. Nah, kemudian terakhir, ini terakhir, Pak, saya mau membuat media, kira-kira bagaimana ya caranya? Nah, cara atau desain pengembangan media itu secara umum ada banyak ya. Namun yang sering dipakai itu adalah beberapa yang sudah saya rangkum di sini. Nah, ini sudah selesai nih. Jadi ada 4 di sini yang saya rangkum. Ini yang paling banyak dipakai oleh kakak kelas kalian, khususnya dalam skripsinya ya. Ada model ASSURE ya. Ini akronim dari Analyze, State, Select, Utilize, Require, Evaluate ya. Kemudian ada model ADDIE, Analyze, Design, Development, Evaluation, ADD, Implement, sama Evaluation. Ada juga MDLC, Multimedia Development Life Cycle. Dan yang paling banyak dipakai oleh kakak kelas kalian adalah model Borg dan Gal. Ya, dari tokoh Borg dan Gal ini ada 10 langkah. Gitu. Nanti saya jelasin satu persatu seperti itu. Ya. Gitu. Nah, jadi kalian nanti milih, kayaknya saya yang ini deh gitu ya. Namun sekali lagi ini secara teoritis, secara praktis ya kalian langsung buat aja begitu ya. Ini semester 4 langsung buat aja gitu. Ya. Ini hanya teoritis, kalian bisa menerapkan silahkan, namun kalau memang memberatkan karena masih semester 4, belum semester atas, ya sudah langsung buat gitu. Secara praktis atau praktiknya langsung buat gitu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait 4 model ini. Silahkan ya, coba kemukakan pendapat atau apa yang mau ditanyakan terhadap model pengembangan media yang ada ini, 4 ini. Silakan saya buka ruang untuk tanya jawab, jangan saya terus yang ceramah. Silakan kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau apa yang ingin dikemukakan atau apa yang ingin di-sharingkan, silakan. Saya kasih kesempatan sebelum saya masuk ke sini, silakan. Ya, silakan. Nggak ada? Ada tidak?
Dari matematika barangkali, coba matematika. Ada tidak yang ingin ditanyakan? Atau dibingungkan, silakan. Tanyakan saja. Matematika silakan. Ini ada matematika nggak sih tadi? Saya Jihan, Patris ada. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau gitu dari ekonomi barangkali ada tidak? Dari ekonomi. Nggak ada juga? Kalau gitu bahasa Indonesia barangkali silakan, apa Pak. yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Siapa? Pak, sama Pak. Bisa jelaskan model Asura itu Kak, Pak? Ya, apa? ASSURE. Oke. Jelaskan Model aja, Pak. Pengen tahu aja sih saya. Oke. Jadi, ya saya akan jelasin ya. Secara umum 4 model ini hampir sama, ya, hampir sama secara umum, ya. Tapi akan saya akan jelaskan satu persatu dulu. Jadi model, oke ya, kita sepakati aja bacanya Asure, terserah aja ya. Sebenarnya ini kan ASSURE gitu ya, kan singkatan dari ini kan, analyze state gitu ya. Oke, analyze learner ya, jadi menganalisis siswa. Artinya adalah learner itu pembelajar ya, atau siswa dalam hal ini. Jadi menganalisis kebutuhan, itu yang saya bilang tadi. Jadi yang langkah pertama di sini adalah, sekali lagi, ini idealnya, kondisi ideal. Cuma kan kalian kan, Pak, kita kan nggak mungkin ke sekolah, Pak, gitu kan. Nah, ini makanya saya bilang, kalian langsung buat aja, nggak apa-apa, praktiknya. Ini ideal, gitu ya. Tapi kalau misalnya, Pak, saya tadi sudah ngajar di sekolah, saya punya siswa, ya silakan aja ditanyakan, gitu ya. Jadi, analyze learner, jadi menganalisis kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan dia, gitu ya. Misalnya, anak-anak, besok kita masuk materi bilangan bulat. Kira-kira kalian mau pembelajaran seperti apa? Bapak siap mengajar dengan cara yang berbeda. Misalnya begitu kan. Nah, itu menganalisis siswa dulu. Apa kebutuhannya. Kemudian, state objektif. Ya, kita membangun atau mempersiapkan perencanaan. Ya, di sini ada tulisannya preparation, ya, preparation, instruction. Jadi, kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan tadi. Misalnya anak-anak menjawab, Pak, kami butuh garis bilangan, kan tadi bilangan bulat ya, kami butuh gambaran garis bilangan yang detail, tidak hanya garis negatif, 0, positif, enggak, tapi kita butuh yang detail yang benar-benar menunjukkan atau mempermudah kami melakukan perhitungan bilangan itu positif sama negatif, misalnya gitu. Berarti kita merencanakan, kita sudah beli bahannya, gitu ya. Kalau sudah merencanakan atau membeli bahannya tadi, mempersiapkan semuanya, kita pilih metodenya tadi, bahan-bahannya. Kemudian, oh ini kayaknya cocoknya, saya sudah punya ini. Oh berarti saya beli, saya gunakan metode demonstrasi misalnya. Demonstrasi pakai mobil-mobilan, ini ada garis bilangan, nanti mobilnya bergerak ke kanan itu artinya positif, bergerak negatif itu berarti bilangan negatif atau pengurangan. Kayak begitu. Kemudian utilize atau pemanfaatan media, maksudnya adalah selain tadi mobil-mobilan misalnya, aku jangan-jangan bisa juga menggunakan media yang lain atau menggunakan bahan lain, bahan tambahan, ya, utilize atau penggunaan media bahan-bahan lain gitu. Jadi selain mobil apa ya gitu, saya bisa alternatif lain gitu ya. Kemudian require learner participation, tentunya kita juga perlu yang namanya partisipasi siswa. Jangan sampai kita sudah capek-capek buat media, kemudian siswa nggak berpartisipasi, ya percuma gitu ya. Kan tadi awalnya siswa yang butuh gitu ya. Kasarnya gini deh, loh nak, kan kalian yang butuh. Kok sekarang Bapak sudah buatkan, kalian nggak mau belajar? Nah, gitu. Jadi kita perlu yang namanya partisipasi dari pembelajar atau dari siswa. Setelah itu, endingnya adalah kita mengevaluasi. Sudah selesai kan kita keluar kelas, kita evaluasi tuh, merenung tuh. Tadi saya ngajar sudah maksimal apa belum ya? Tadi pakai mobil-mobilan sudah benar nggak ya? Gitu. Jadi kita mengevaluasi. Nah, seperti itu. Itu gambaran dari Asure ya. Atau ASSURE gitu. Bisa dipahami, Kamal? Sama yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa ya?
Bisa. Oke, seperti itu. Selanjutnya ADDIE. Ini mirip juga, sama ya. Analyze. Nah, itu sama tadi. Analyze itu menganalisis. Desain. Nah, merencanakan. Ya kan sama itu. Mendesain. Membuat catatan-catatan dulu tadi ya. Oh, slide pertama ini, nanti next, slide kedua, slide ketiga apa, slide keempat apa. Itu mempermudah kalian membuat PowerPoint ya. Desainnya itu khususnya PowerPoint yang misalnya menggunakan master slide atau menggunakan hyperlink, itu mempermudah. Kemudian development, mengembangkan. Kalau sudah kita merencanakan, oke, saatnya aku ngetik, aku buat tuh di PowerPoint gitu. Habis itu implementasi ke siswa atau tadi uji coba ke siswa, kasih ke siswa ya. Ini partisipasi siswa, kasih ke siswa. Habis itu evaluasi, itu sama kan, kurang lebih aja tuh. Namanya aja beda akronimnya. Kurang lebih aja nih. Analyze, design, development, implementation, evaluation. Itu. Yang berikutnya, ini khusus untuk mengembangkan game Android. Ya, game Android. Jadi, siapa ini ngechat ini, ntar dulu. Oke. Jadi ini MDLC itu khusus game Android ya, khusus mengembangkan khusus mengembangkan multimedia ya, salah satunya game Android ya. Jadi konsep nih sama nih, konsep atau mengkonsep, mendesain nih. Ini konsep itu ide, kemudian rencanakan, desain, mengumpulkan materi atau material collecting, assembly atau pembuatan, testing atau uji coba, distribusi atau habis uji coba kita sebarkan ke siswa. Oke, ini sudah berhasil nih. Aku kasih ke siswa lain, ke siswa kelas sebelah begitu. Ya. Ini MDLC ini kakak kelas kalian itu pakai ini nih, pas skripsinya itu saya tunjukkan ya. Jadi si Kezia sama Dela itu bimbingan saya, dia menggunakan itu gitu ya. Apa ya? Namanya itu apa ya, judulnya itu ya? Torek. Sorry. Tanjung. Ya, nah jadi ini kakak kelas kalian ini buat media ini ya, game Android ini menggunakan MDLC. Ini game Android ya. Ini game Android, ini dia buatannya Kezia menggunakan MDLC. Gitu. Ini sudah lulus ya, sudah lulus kemarin gitu. Ya, ini sudah lulus gitu. Ya, MDLC. Nah, ada juga yang banyak dipakai ya, tapi memang waktunya lebih lama karena ini 10 langkah ya. Namun secara umum sekali lagi langkah-langkahnya sama. Merencanakan, ngumpulin bahan, membuat, uji coba, evaluasi. Sebenarnya itu aja umumnya gitu ya. Nah, ini Mork dan Gal ini juga ada yang dipakai. Ini contohnya si ini Nirma ya. Kakak kelas kalian ketua HMF waktu itu ya, ini membuat buku pintar ya, media namanya buku pintar ini untuk anak-anak SLB. Ini menggunakan Mork dan Gal. Nih, kakak kelas kalian nih. Ya, yang khususnya matematika ini, matematika. Ya, saya upload ya. Nanti kalian gitu juga akan saya upload gitu ya. Saya akan hargai jeripaya kalian, saya akan upload di sini. Ya, ini banyak sekali media pembelajaran punya kakak kelas kalian. Kalian bisa lihat di sini media pembelajaran ya. Kayaknya saya sudah share ya. Nanti bisa lihat di sini nih, playlist media pembelajaran yang ada banyak nih. Ya, ada media pembelajaran ini, ada banyak kakak kelas kalian media saat pandemi. Nah, ini silahkan gitu ya. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Itu aja dulu. Sekarang saatnya kita diskusi. Ya. Yang berdangkal ini angkanya kurang lebih aja lah ya. Jadi mengumpulkan informasi atau menganalisis tadi, merencanakan ya, planning, membuat desain atau preliminary ya, membuat desain, kemudian desain awal ya, testing, kemudian operasional field testing, uji coba lapangan, merevisi, uji coba besar, 2 kelas misalnya, nah dan seterusnya gitu. Jadi kurang lebih aja, cuman ini angkanya memang lebih panjang, enggak usah kalian. Intinya adalah ini gambaran 4 desain pengembangannya, namun secara praktiknya kalian langsung buat.
kemudian itu tadi presentasikan setelah Lebaran, gitu saja. Ya, itu saja cukup yang bisa saya sampaikan. Ya, sekarang silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan atau untuk kita diskusi tanya jawab terkait persiapan untuk setelah Lebaran nanti bagaimana. Itu saja, silakan. Cukup dari saya. Barangkali ada yang kurang jelas terkait proyek media pembelajaran yang akan disusun. Silakan. Saya sudahan. Pak, mau nanya yang untuk setelah Lebaran itu, nah Pak. Silakan. Nah, itu nanti perlu dibikin laporan rincinya gitu atau nanti maksudnya penjelasan media itu langsung aja gitu, nggak perlu dibikin kayak laporan sebelum Oke. sama setelahnya gitu. Oke, good. Kalau Ya. apa maksudnya? Sip. Good question. Ya, sekali lagi itu teoritisnya tadi ya saya bilang ya, kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya hanya butuh produknya. Oke. Saya hanya butuh produknya. Nanti nggak usah laporan-laporannya, nggak usah ini desainnya apa, tapi nanti produknya serta presentasikan, kalian yang ngomong. Ya. Contoh nanti misalnya Petris kelompok. Petris sudah bikin kelompok nggak? Udah, Pak. Sama siapa? Sama Nur Hidayah. Sama Nur Hidayah. Misalnya Petrus sama Nur Hidayah. Misalnya setelah Lebaran nanti presentasi nih pertama. Oke, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan saya Petris dan ini Nur Hidayah. Kami hari ini berencana mempresentasikan media pembelajaran buatan kami. Media pembelajaran ini bernama apa gitu ya. Namanya harus unik juga. Kayak tadi buku pintar, BUPI. Nah, gitu. Nah, jadi namanya unik. Namanya unik. Bikin yang unik, bikin yang akronim-akronim dari materi, nah itu. Kemudian medianya namanya A. Nah, media ini kami buat dengan desain apa? Media ini bahan-bahannya adalah A, B, C, D. Media ini dari harga, ini cukup murah, cuma 50.000 aja, teman-teman bisa mencari dimanapun, banyak, di pasaran, banyak. Nah, ini medianya seperti ini. Ini kalian kan presentasikan. Ini seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini. Nah, ini nanti kontennya seperti ini. Cara main media ini adalah gini, kalian langsung demonstrasikan. Oke, cukup. Terima kasih. Itu yang bisa saya presentasikan, teman-teman. Silakan barangkali ada kritik atau saran dari teman-teman, tolong berikan kepada kami. Langsung tuh. Teman-teman tadi tuh harapan saya teman-teman mengkritisi itu, mengkritisi tapi memberi saran juga gitu. Jangan cuma kritik tapi nggak memberi saran atau nggak memberi solusi gitu. Cuman gitu aja kok, cuman gitu aja ya. Kalau misalnya kalian bingung ya, misalnya bingung, Pak gimana sih apa namanya maksudnya kuliah media pembelajaran, ya ada di sini nih. Coba saya cari ya gambarannya itu. Taruh. Itu ada di misal ya. Nah, ini nih. Misal ini angkatan kemarin ya, yang sekarang lagi skripsian ya. Ini Ninda sama Sri. Sebuah klub pribadi di Rio de Janeiro, sebuah kapal pesiar setinggi 18 meter di Monaco. Nih. Nah, jadi presentasi ya. Jadi konsepnya gitu aja. Jadi kalian presentasi, kenalkan. Ini kalau yang berbasis bahan bekas ya silakan aja. Kalau misalnya pakai software ya tutorial kan tunjukkan itu gitu ya. Kalian share screen gitu. Nah, ini sudah presentasi. Kemudian demonstrasi. Nah, mendemonstrasikan. Itu diberdiriin apa enggak? Enggak. Oh ya. Nah, demonstrasikan. Wih, kangen ya kita kuliah di kelas ya. Siapa yang kangen? Angkat tangan. Kangen ya kuliah di kelas kita. Nah, ini mendemonstrasikan. Ini pokoknya masih mendemonstrasikan. Ini intinya saat itu begini saya kuliah media begini. Jadi prakteknya begini.
Kemudian ada temannya, ini partisipasi aktif temannya, ya kan? Jadi seolah-olah siswa. Terus titiknya dari gambar. Seolah-olah siswa. Jadi ada partisipasi. Jadi latihan micro teaching ya. Ada yang dapat hadiah kalau nggak salah ini ya, enggak ya. Nah, Bapak ini sesi tanya jawab nih. Ya, jadi gitu aja nanti presentasinya. Nah, sesi tanya jawab, kritik, saran. Oke, sekarang silakan beri komentar ya, kritik, saran untuk teman-teman yang mempresentasikan media buatannya Meka atau mengenal angka. Silakan. Coba dulu ya, gantian. Nah, kayak gitulah ya, intinya kayak gitu. Jadi gambaran presentasinya nanti kayak gitu. Ya, gambaran presentasi kayak gitu. Misalnya, Pak, saya ingin presentasi di kampus, membawa media di kampus, ya silakan aja di kampus, nanti saya fasilitasi, udah kita zoom di situ, selesai gitu kan. Kalian lihat gitu. Kalau misalnya ada yang menggunakan barang bekas misalnya, tapi kalau misalnya Pak, saya lebih seret menggunakan software tertentu, software matematika, software atau tadi itu ya buat online dengan Powtoon, dengan Prezi dan seterusnya bisa gitu ya. Jadi tunjukkan linknya, tunjukkan cara mainnya, buatnya bagaimana gitu. Nah itu harapan saya. Jadi artinya saya ingin menilai tidak hanya produk hasilnya, hasil akhirnya, tapi kalian paham dengan software itu gitu ya. Seperti itu. Oke, gitu ya gambarannya Petrus ya, atau semuanya seperti itu gambarannya ya. Kalian bisa lihat di situlah. Gambarnya kayak gitu, presentasi, bahan-bahannya dijelasin, tanya jawab, kritik, saran gitu. Seperti itu. Oke, silakan ada pertanyaan lagi barangkali. Apa yang kurang jelas silakan aja ditanyakan. Atau cukup jelas sudah? Kalau nggak ada pertanyaan? Gimana? Cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sudahan ya? Ini nggak ada yang bertanya nih. Ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau gitu kalau memang tidak ada pertanyaan, cukup kuliah sore hari ini. Jadi saya rasa untuk seluruh prodi ya teori-teorinya sudah cukup ya. Saya sampaikan itu. Kalaupun ada kekurangan nanti kita sharing di grup WA ya. Dan silahkan dari sekarang mulailah kalian menyusun ya, menyusun media pembelajaran buatan kalian karena itu adalah nilai akhir dari kalian, nilai akhir mata kuliah ini. Nah, ini teman-teman berikutnya pembimbingan online ini tahun lalu ya, tahun lalu ini sudah. Memang karena saat itu kondisi pandemi ya, masih pandemi, awal-awal pandemi, jadi tugasnya adalah media pembelajaran di masa pandemi jarak jauh gitu ya. Nah, ini soal UAS-nya. Nah, ini masih tersembunyi gitu kan. Nah, jadi saat itu tahun lalu khusus media pembelajaran di masa pandemi. Nah, tahun ini saya bebaskan aja. Silakan kalau memang mau membuat media pembelajaran jarak jauh, silakan. Kalau membuat media dari barang bekas, silakan juga. Kalau memang memungkinkan untuk presentasi jarak jauh misalnya. Tadi tuh sama teman-temannya, ini teman-teman barang saya ini materinya begini. Nah, ini cara menggunakannya begini. Nah, silakan aja gitu ya. Silakan aja kalau memang memungkinkan untuk membuat media dari barang bekas seperti itu. Barang bekas ataupun barang beli ya. Jadi bisa juga beli ya, tidak menutup kemungkinan untuk beli itu. Seperti itu ya. Selama tidak begitu mahal gitu ya. Jangan sampai terlalu mahal malahan nggak efektif ya, kasihan di kalian gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampaikan ke teman-temannya yang tidak masuk hari ini, barangkali ada yang nggak masuk, bahwasanya langsung segera buat media pembelajaran matematika, bahasa Indonesia ataupun IPS. Ya, IPS di sini prodi pendidikan ekonomi saya tidak batasi, IPS-nya itu ada luas ya. IPS yang dimaksud adalah apakah IPS terpadu SMP ataukah IPS SMA, ekonomi, sejarah, sosiologi, itu saya tidak batasi ya, akuntansi saya tidak batasi. Atau IPS terpadu SMP, nah silakan aja, saya tidak batasi itu. Kalau yang IPS,
gitu ya. Ya, terserah aja gitu ya. Oke, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu setelah Lebaran. Ini kita liburan ya. Saya mohon maaf lahir dan batin kepada kalian semua jika selama ini banyak salah kata, sikap atau perbuatan. Saya ucapkan juga selamat Lebaran bagi kalian yang Muslim yang merayakannya seperti itu. Oke, sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya. Ya, Pak.